Halo netizen, kali ini kita ada Hyundai Ioniq Electric. Nah, ini adalah salah satu mobil listrik termurah di Indonesia ya. Dan kebetulan juga ini unit displaynya dari Hyundai City Store Lotte Avenue Mall ya. Dan ini bagus juga sih showroomnya. Jadi ini showroom yang ada di mall. Ini ya, Lotte Shopping Avenue yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi ini pas di depan atriumnya langsung ketemu nih display showroom Hyundai ini. Dan untuk Ioniq lagi ya, jadi Hyundai Ioniq ini dia tersedia dalam dua tipe ya, ada yang signature dan ada yang prime. Dan kalau misalnya kalian lihat yang suka ada di jalan itu yang pakai stiker livery Grab, itu dia yang tipe prime ya, jadi tipe yang di bawahnya. Kalau ini yang tipe signature, jadi ini tipe yang di atasnya. Dan untuk tampilan depannya ini unik sih, yang apa ya, lucu gitu loh. Modelnya nggak kelihatan kayak mobil listrik banget, bahkan kalau misalnya kita lihat dari frontal samping gitu, ini kelihatan kayak mobil normal, nggak kelihatan kayak mobil listrik. Dan kalau yang elektrik ini dia punya grill yang full ketutup ya, nggak full banget sih sebetulnya. Jadi di bagian sini tuh ada aktif shutter grill yang akan membuka secara otomatis tergantung kebutuhan mobilnya, kayak pendinginan baterai atau kondensor AC semacam itulah. Pokoknya nanti dia akan membuka secara otomatis, habis itu dia akan menutup lagi untuk meningkatkan nilai aerodinamika. Dan untuk lampunya juga dia beda ya. Kalau yang di tipe signature ini dia full LED. Untuk sainnya sih emang masih halogen. Di bagian sini juga ada DRL-nya. Sensor parkir juga lengkap ya. Di depan ada 4 titik. Dan kalau yang prime itu dia masih halogen, jadi sama kayak yang kepunyaan Grab. Dan kalau kita lihat ke samping, ini velgnya juga unik, dia kayak pisau gitu ya bentuknya. Dan dia menggunakan ban Kumho Solus TA31 ukuran 205/60R16. Dan khasnya mobil yang ramah lingkungan kayak elektrik atau hybrid gitu ya, dia tuh desain face-nya itu agak ketutup ya, buat meningkatkan nilai aerodinamika juga. Nah, lanjut ke samping, ini juga ada emblem ini ya, Blue Drive, yang menandakan ini yang varian elektrik. Karena di luar negeri itu juga ada dua versi lagi, ada yang versi hybrid biasa kayak Toyota Prius, atau yang plug-in hybrid. Jadi ada motor listrik dan mesin bensin, tapi kita bisa ngecas di rumah juga. Terus kalau misalnya kita lihat ke bawah sini, itu juga ada side body molding yang bentuknya lumayan unik. Di bagian handle ini juga cukup mantap gitu ya bentuknya, dan dia kayak ada panel warna brush aluminium gitu yang kelihatan lebih mewah. Di sini juga ada tombol untuk kunci pintunya, dia sudah keyless ya, bisa untuk membuka dan menutup kunci. Window line juga dia warnanya satin chrome. Untuk spion dia sudah ada lampu sen di sini dan sudah auto folding juga. Di bagian sini juga ada indikator untuk blind spot monitoring system. Terus lanjut ke belakang, rem belakang juga sudah pakai disc brake, jadi sudah all round disc brake. Lampu belakang juga sama seperti lampu depan ya, dia sudah full LED kecuali sen dan lampu mundur. Dan desain buntutnya itu juga khas mobil listrik dan mobil yang ramah lingkungan gitu, kayak hybrid ya. Jadi dia tuh modelnya liftback buat meningkatkan nilai aerodinamika juga, yang hasilnya kaca itu jadi kebelah dua, jadi kayak Toyota Prius gitu ya. Jadi ini lumayan oke sih bentuknya. Di bagian ductile ini atau bagian sayap ini juga ada high mount stop lamp. Di bagian bawah ini ada logo Hyundai yang besar, ada logo Ioniq, dan ada emblem elektrik. Di bagian sini juga ada tombol buat membuka bagasinya. Dia udah pakai tombol listrik gitu ya, atau apa, bukan pakai handle. Ada kamera mundur juga di sini. Dan untuk dek bagasinya juga lumayan dalam. Di sini masih ada load lip yang gak begitu tebel banget sih ya, nggak begitu mengganggu lah. Dan tapi emang sih untuk bibir bagasinya ini emang lumayan tinggi. Terus di bagian sini juga ada kayak buat tire repair kit, tapi di sini namanya tire mobility kit ya. Sama di bagian sini itu juga ada charging cable-nya, atau buat ngecas misalnya kita lagi di tempat yang nggak ada charging stationnya, nah kita bisa pakai colokan ini untuk mengecharge Ioniq kita. Dan dia juga model colokannya yang biasa gini ya, yang
udah model colokan Indonesia. Oke, kita tutup dulu. Nah, di bagian sini juga ada ini ya, tali untuk membuka fuel door. Bukan fuel door, ini charging port lah ya, kan ini nggak ada fuelnya. Di bagian bawah sini juga ada storage gini yang bisa dibuka. Ini kita balikin aja. Dan di bagian sini juga ada kayak semacam karpet yang ada bordiran Ioniq Electric seperti itu. Dan ini juga ada partial shelf ya, jadi bisa ditarik gini buat menutupi kargo kita biar nggak diintip dari luar. Oke, ini kita tutup aja. Nah, di bagian bawah ini juga ada sensor parkir 4 titik lagi ya. Dan di bagian bawah sini di atas plat nomor itu juga ada lampu untuk rear fog lamp, bukan lampu mundur ya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Ya, ini agak aneh sih mengingat ini mobil nggak ada mesinnya. Nah, ini dia ditenagai oleh motor listrik yang mendapatkan tenaga dari baterai lithium ion berukuran 38,3 kWh. Dan si tenaga mesin atau motor listriknya itu dia 134 PS dan torsinya 295 Nm. Jadi lumayan gede ya. Bahkan ya untuk ukuran medium size sedan ya, ini bukan kayak yang kayak sekelas Camry hybrid gitu ya, tapi ini kan kelasnya kayak di bawahnya, mungkin mirip-mirip kelasnya Corolla ya. Jadi untuk sekelas itu dengan tenaga 134 HP dan 295 Nm tadi itu lumayan gede loh, mengingat motor listrik kan juga dia memiliki torsi yang instan ya dari RPM 0. Dan untuk range-nya sendiri untuk yang tahun 2020 ini dia range-nya bisa sampai 274 km dengan standar EPA atau kayaknya standar US ya, Amerika. Dan kalau yang di sebelumnya itu dia cuma 200 km kalau nggak salah. Jadi yang dari pertama kali dia keluar di 2016 sampai 2019 itu dia lebih kecil range-nya, karena yang lama itu dia baterai juga masih lebih kecil, itu sekitar 28 kWh. Kalau yang ini kan tadi 38,3 kWh, jadi lebih besar ya. Dan dia juga berpenggerak roda depan atau front wheel drive. Oke, yuk kita tutup aja. Dan sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk di bagian dalam, di bagian sini tuh joknya udah kulit yang warnanya tuh semi two tone ya. Ini bagus loh. Untuk joknya juga sudah elektrik, dan gak cuma sekedar elektrik, dia juga ada memory seat 2 slot ya untuk di bagian pengemudinya. Untuk pengaturan jok tadi juga lengkap, bisa maju mundur, naik turun, recline, dan ada lumbar support. Di bagian sini juga ada seal plate dengan logo Ioniq. Dan yuk langsung kita masuk aja. Dan karena tadi kita udah ada kuncinya juga seperti ini modelnya. Nih, kuncinya juga mirip kayak kunci Hyundai kebanyakan yang modelnya cukup bagus. Sekarang kita nyalakan aja ya. Dan enaknya kalau mobil listrik gini kita bisa nyalain di dalam mall. Kita injak rem dan tekan start button yang ada di sebelah sini untuk menyalakan mobilnya. Nah, pas dinyalain tuh dia kayak gini ya, dia ada semacam welcome screen-nya gitu yang membuatnya tuh futuristik banget ya. Oke, lanjut ke setir. Seperti biasa, setirnya ini udah kulit. Modelnya juga mirip-mirip kayak setirnya Kona. Untuk pengaturan dia bisa tilt dan teleskopik. Di bagian sini juga ada tombol yang rame ya. Ada voice command, ganti mode, volume, mute, angkat tutup telepon. Di sini ada pengaturan MID dan ada cruise control. Di belakang setir juga ada semacam pedal shift ya, tapi ini bukan buat ganti gigi ya, karena motor listrik kan nggak ada gigi. Ini buat mengatur regenerative braking level. Jadi kalau misalnya kita tarik yang kiri, itu kayak dia tuh akan menggunakan motor listriknya untuk mengerem mobil ini sekaligus mengecharge daya buat si baterai. Jadi kita nggak perlu nginjek rem sedalam mobil bensin biasanya. Kita cukup menggunakan pedal shift yang sebelah kiri ini, nanti dia akan memelan secara otomatis. Untuk yang kanan itu untuk menurunkan tingkat regeneratifnya. Di belakang setir ini juga ada tuas lampu, dia sudah auto headlights, ada switch untuk rear fog lamp, dan yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper, dia sudah auto juga. Dan di sini ada buat mengatur sensitivitas dari
autonya. Untuk speedometernya sendiri atau gas cluster ini juga full digital ya. Di bagian sini ada kayak indikator tachometer ala-ala mobil listrik gitu loh. Ada yang charge, ada yang power. Terus di tengah sini juga ada energy flow-nya, dan di sebelah kanan ini ada level untuk baterainya. Di sini kita bisa atur ya, ada energy flow-nya, terus ada consumption info, trip meter, driving style-nya juga bahkan diukur sama dia, ada economical berapa persen, normal berapa persen, dan agresifnya berapa persen. Di bagian sini juga ada display untuk TPMS, setting, dan ini untuk MID yang tadi ya. Dan di sini ada driver assistant juga ada banyak, ada warning volume, blind spot monitoring juga bisa dinyalain, parking safety, ada rear cross traffic alert juga. Terus di settingan door ini ada buat auto door lock dan auto unlock. Settingan lampu one touch reporter signalnya khasnya Hyundai Kia ya, bisa diatur 3 kedip, 5 kali kedip, atau 7 kali kedip. Terus ada convenient, ini ada seat easy access. Jadi kan dari tadi dia udah ada memori seat ini ya, pas kita nyalain atau kita matiin mobilnya, si jok pengemudi itu akan mundur buat memudahkan kita keluar dari mobil. Di sini juga ada utility mode, ini mungkin kayak buat mode standby gitu lah kalau mode di mobil listrik. Terus ada lock charging cable, welcome mirror. Nah ini khasnya Hyundai juga ya, jadi pas kita mendekat si mobilnya itu akan membuka spion yang seakan-akan kayak menyambut kita gitu loh, walaupun kita belum unlock mobilnya. Ini fitur yang keren juga. Di sini juga kita bisa nyalain wireless charging, ada wiper lights display. Ini juga keren ya, khasnya Hyundai itu kan dia kalau misalnya kita putar tuasnya gini, dia ada displaynya gitu loh, dia ada di posisi tuas auto atau di lampu senja atau lampu utama, jadi kita nggak perlu mengalihkan pandangan kita ke tuas. Di sini juga ada IC road warning, pengingat servis, other ini untuk auxiliary battery saver, energy consumption meter, energy consumption unit ya gini kayaknya, settingan temperatur, pressure unit, dan ini untuk reset ke settingan pabrik. Ya jadi khasnya Hyundai, dia banyak sekali pengaturan di MID-nya. Dan kalau misalnya kita ganti drive mode, ini juga ada display yang unik ya. Ini sekarang di sport, dia jadi merah atau jadi lebih racing. Kalau di eco dia jadi hijau, dan kalau normal dia jadi biru. Dan kalau kita lihat di sini ya, ada tulisan ini hold drive mode itu jadi eco plus. Coba kita tahan ya. Nah kalau di eco plus sebetulnya sama aja kayak di eco biasa, cuma di sini ada tulisan ini limit 90 km/jam. Jadi karena eco plus itu biasanya buat mobil yang mode yang ngirit-ngirit banget, dia jadi dibatasin ya speed limitnya jadi 90 km/jam aja. Tapi kalau di eco biasa dia normal ya, cukup canggih ya. Terus di sebelah kanan sini itu ada ventilasi AC. Ini di sini ada list chrome-nya juga, yang ini juga list chrome-nya kayak nyambung ke gas cluster gitu loh. Di bagian bawahnya itu ada pengaturan untuk headlamp leveling, tombol brightness panel instrumen, blind spot monitoring system, ada indikator itu ya, dan buat matiin traction control serta stability control. Di bagian bawah sini juga ada buat ini ya, tombol buat buka charging port yang di kiri belakang tadi, sama buat matiin timer kalau kita misalnya udah nge-charge. Di bagian sini juga ada kotak sikring, tadi ada tuas membuka kap. Untuk pedalnya, ini pedalnya masih di stikerin ya, tapi ini aslinya dia kayak sporty stainless pedal gitu. Di sebelah kiri juga ada footrest di sini yang lumayan nyaman. Untuk di pintu ini udah soft touch, di sini soft touch, handle warna silver gini yang senada di panel sekitar ya, tombol buat pengaturan memory seat sama grill tweeternya ini. Di bagian bawahnya ada tombol buat pengaturan auto folding mirror, buat ngatur kacanya, window lock, central lock, auto up down power window di kedua jendela depan, tapi jendela belakang yang belum. Di bagian bawah ada grill speaker lagi, ada door pocket sama cup holder, sama ada reflektor sini ya buat menandakan kalau pintunya lagi dibuka. Lanjut ke atas, dia ada sun visor dengan vanity mirror, sama ada card holdernya juga. Dan untuk lampunya juga dia masih terpisah ya, jadi dia nyalainnya manual gini, tapi kalau misalnya kita tutup dia akan otomatis mati. Jadi dia nyalanya nggak ikut bukaan si
spion. Untuk spion tengah dia sudah auto dimming, ada tempat naruh kacamata, lampu baca depan ini sudah LED, dan untuk yang tipe signature ini dia sudah ada sunroofnya, jadi bisa dibuka, dan dia juga udah ini ya, auto buka tutupnya. Plafonnya juga bisa ditutup secara manual seperti ini. Di belakang sini juga ada lampu lagi. Surfacer kiri juga sama ya, dia ada card holder, ada cermin, dan ada ini juga lampu yang nyalanya manual tadi. Ada grab handle di sini, terus ada seatbelt height adjuster, headrest juga height adjuster, dan lanjut ke layar tengahnya. Nah ini layar tengahnya juga udah kayak di Hyundai kebanyakan ya. Jadi udah in-dash. Di sini ada menu utamanya. Dia ada mode EV juga, jadi kita bisa lihat kayak baterai level kita berapa, terus maksimal charging kita berapa, terus kalau misalnya kita nge-charge sampai 100%, dia ada waktunya berapa lama yang harus kita habiskan untuk nge-charge. Dan ini kalau misalnya kita pakai charger DC atau yang quick charge, itu bisa 1,5 jam dari level baterai 43%. Kalau misalnya pakai AC itu dia 4 jam, tapi kalau yang ini ya, yang di apa namanya, SPKLU, tapi kalau yang AC portable itu kayak colokan di rumahan gitu, dia 11 jam untuk menempuh 100%. Dan di sini juga ada sambungan telepon, ada Apple CarPlay juga, terus ada Android Auto, ada radio pastinya. Di sini ada knob volume dan tuning knobnya di sini. Dan khasnya Hyundai Kia juga ada shortcut yang modelnya masih tombol fisikal yang gue suka banget. Untuk kamera mundurnya coba kita lihat ya. Kita masukin mundur. Nah dia ada seperti ini. Dia ada guidance line-nya juga yang akan ikut belok pas kita belokin setir. Jadi sudah ada adaptive guidance line. Di bagian bawah sini juga ada tombol hazard yang ada kedipannya gini kayak mobil Eropa. Ventilasi AC di tengah ada 2, dan untuk panel AC-nya dia modelnya touch panel ya. Jadi kayak Honda HR-V gitu loh contohnya. Dan kalau di mobil elektrik itu dia ada mode ini selalu nih. Dia ada mode driver only. Jadi untuk menghemat kinerja AC dan otomatis menghemat konsumsi baterainya juga, di sini tuh ada mode driver only yang akan menyemburkan AC khusus untuk pengemudi. Dan kalau misalnya kita rasain dari ventilasi AC ini beda loh. Di sini ada anginnya, di sini enggak. Yang di sini juga enggak ada anginnya. Jadi bener-bener khusus untuk pengemudi aja ya. Di sini juga ada mode heat buat pemanas gitu. Sama di sini ada EV untuk shortcut ke menu EV di speedometer. Tapi sisanya juga kayak AC, climate control pada umumnya. Temperatur dari sini, ada arah AC, sirkulasi udara, fan speed, defogger belakang, defroster depan, auto climate, off, mode AC, dan seperti itu ya. Oh ya, yang uniknya kalau di sini kita lihat ada kayak semacam gap gitu ya. Ini kalau misalnya kita nyalain lampu senja, dia ada ambient light-nya di sini. Di bagian dashboard penumpang juga ada. Jadi kesannya lebih mewah ya. Di bagian bawah ini juga ada colokan 12 volt untuk ngecharge, ada 2 ya. Dan ada input USB 1 buah di sini. Di tengah ini juga ada kayak open storage gini. Untuk di center console ini juga unik ya, tombol untuk memindahkan persnelingnya itu dia kayak ada tempat tumpuan gitu, dan untuk pindah gigi tinggal pencet drive, netral, mundur, P. Gampang banget. Untuk wireless chargingnya juga dia modelnya itu bukan tatakan yang datar gitu, tapi handphone itu kita masukin ke sini, dia juga udah standar Qi. Dan unik ya kalau wireless charging yang model gini, kalau misalnya kita amit-amit tabrakan atau ngerem mendadak gitu ya, HP kita tuh nggak akan melayang atau nggak akan keluar dari tempat wireless charging ya, dia akan ketahan di sini terus. Di bagian sebelah kirinya juga ada ini ya, asbak, tapi ini juga bisa dicabut gitu, bisa diangkat untuk buat naruh gelas, karena di sini ada 2 buah cup holder. Di belakang tuas transmisinya ini juga ada tombol-tombol buat ini ya, drive mode, mode berkendara, ada cooler and heated seat, jadi bisa
panas atau dingin. Di bagian sini juga ada view nih untuk kamera, kayak kamera belakang di soalnya ini belum ada kamera 360. Ada sensor parkir, ada auto hold, dan untuk elektronik parking brake-nya ada di sini ya. Terus di center console sini juga lumayan dalam, dia ada input ngecharge yang model USB gini, sama ada open storage lagi di bagian sini. Dan di bagian sini juga ada stiker ini ya, stiker kayak buat pelindung gini karena ini kan belum di handover ke konsumen. Ini sih warnanya kayaknya piano black sih ya, biasanya buat menghindari goresan. Di glove box depan ini juga ada soft touch, dan di sini ada buku manualnya yang lumayan tebel. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Hyundai Ioniq Electric ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang. Permisi Rockford. Nah, ini adalah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, dan untuk di belakang cukup lega ya, dia masih ada 4 jari, jadi masih aman. Dan untuk seat back pocketnya juga dia cuma sebelah kiri doang nih, cuma ada di kiri, yang sebelah kanan nggak ada. Di belakang center console ini juga ada ventilasi AC, bisa ditutup ya kanan kirinya, tapi di bawahnya ini polos, nggak ada charging port atau USB atau semacamnya. Dan di bagian atas ini juga ada grab handle lengkap dengan gantungan. Tadi di tengah ada lampu 1 buah, sebelah kiri ada grab handle tapi nggak ada gantungannya. Dan di bagian jok ini juga lengkap ya, ada headrest 3 buah masing-masing adjustable. Serta kalau di tengah nggak ada orang, ini bisa diturunin ya, dia ada armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Terus di bagian sini itu juga ada seatbelt untuk penumpang tengah, jadi semua penumpang itu udah dapat seatbelt 3 titik, dan ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi di sebelah kiri sama sebelah kanan. Untuk door trim, dia soft touch juga sama seperti pintu depan. Di sini juga soft touch, handle warna silver yang kelihatan Eropa gitu, switch for windows, speaker, door pocket sama cup holder. Ya untuk di belakang sih nggak begitu wow ya seperti di depan, jadi benar-benar kayak buat penumpang aja. Dan untuk di belakang ini lumayan nyaman, bahkan mungkin ini alasannya Grab itu memakai armada Hyundai Ioniq untuk menjadi taksi mereka, karena emang beneran nyaman. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian dalamnya. Yuk kita keluar aja. Oke deh, cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Ioniq Electric tipe signature kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.